Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di PIP Channel. Jadi ini adalah video pertama di tahun 2022. Jadi setelah sekian lama saya tidak bikin video khususnya tentang es krim ini. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan coba mengangkat satu tema yang teman-teman sering tanyakan ke saya, masalah rekomendasi mesin sop es krim yang bagus. Jadi di sini saya akan coba sedikit mengulik ya tentang apakah mesin yang saya rekomendasikan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, jadi memang selama ini saya juga berfokus untuk menjual mesin es krim, terus bahan baku dan peralatan lainnya. Jadi apakah rekomendasi saya itu sesuai fakta atau tidak, teman-teman semua. Jadi di sini saya akan coba menguraikan satu persatu. Oke teman-teman, nah sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Oke teman-teman semua, nah jadi sebenarnya tiap hari mungkin saya mendapatkan pertanyaan yang hampir sama. Kira-kira rekomendasi mesin apa yang terbaik yang harus saya beli, seperti itu. Saya memang sering juga memberikan satu rekomendasi, tapi di sini saya punya alasan sendiri kenapa mungkin rekomendasi yang saya kasih tersebut, apakah ada unsur memang karena saya jual mesin itu, atau memang fakta mesin itu mempunyai kualitas yang baik di lapangan. Oke, jadi yang pertama yang saya ingin katakan yaitu Purnama Es Krim itu bukan fokus di toko mesin. Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Purnama Es Krim ini merupakan suatu usaha ya, emang lebih fokusnya kepada bahan baku, peralatan, mungkin konsep dari es krim itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk rekomendasi mesin yang saya berikan kepada teman-teman itu memang mesin-mesin yang menurut kami sendiri di lapangan sudah lumayan teruji kualitasnya. Jadi yang membedakan antara toko mesin dengan kami adalah kalau toko mesin mungkin hanya profit mesin yang mereka dapatkan, tapi kalau di Purnama Es Krim ini sendiri adalah kami menganggap bahwa orang yang membeli mesin di kami adalah pembuka awal untuk bisnis kami selanjutnya. Seperti memang siapa tahu bisa bermitra di bahan baku, terus kebutuhan waffle ataupun kon es krim dan lain-lainnya ya teman-teman semua. Nah, jadi saya katakan kami tidak fokus untuk mesin dalam pengambilan profit yang tinggi, ataupun kami akan menjual mesin apapun asal kami mendapatkan profit. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman semua. Terus yang kedua adalah kita melihat kualitas mesin itu bukan berdasarkan dari brandnya. Jadi gini teman-teman semua, brand yang beredar itu sangat banyak, terutama di kelas harga belasan juta. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan brandnya di sini. Anggaplah dengan merek A, merek B, merek C. Terus kalaupun kita tanya ke merek A, pasti yang dia katakan merek dia yang paling bagus. Kita tanyakan ke merek B yang paling bagus. Nah, tapi di Purnama Es Krim kita tidak condong sebenarnya pada satu brand ya teman-teman. Kami akan pegang satu brand itu kalau dari kualitas mesin yang kami anggap itu baik. Nah, dari mana sih kualitas mesin itu yang anggap kami baik? Yaitu dari pemakainya. Contohnya seperti ini. Semisal brand A kita
kasih kepada mitra atau pembeli, kami pun punya data merek ini komplainannya seperti apa, apakah minim ataupun banyak. Begitu juga dengan merek yang lain seperti itu. Nah, di saat data ini kami sudah punya dan ternyata sangat meminimalisir yang namanya satu resiko ke depannya, dalam artian minim dari segi yang namanya ini teman-teman ya, yang namanya komplain seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah brand yang handal menurut kami sendiri. Makanya dengan data seperti itulah kami memegang satu brand tersebut. Nah, jadi kami dan andai pun terjadi permasalahan ataupun komplain yang tinggi terhadap brand ini, ya kami akan lepas dan kami akan memegang brand yang sekiranya itu cukup memberikan satu pembuktian ya di user ataupun pembeli itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Jadi gini, dengan saya merekomendasikan mesin es krim yang cukup baik ya di lapangan, otomatis kami menghindari yang namanya komplain. Karena sebenarnya teman-teman semua, mesin es krim merupakan salah satu mesin yang mempunyai tingkat komplain yang cukup tinggi. Jadi memang butuh yang namanya suatu pembuktian ataupun hal-hal yang sangat diperlukan untuk bisa meminimalisir yang namanya mesin tersebut, teman-teman semua. Nah, jadi dengan kami memegang atau merekomendasikan sebuah mesin yang minim yang namanya komplain di user, otomatis itu akan mengamankan kami juga. Karena otomatis kalau teman-teman membeli mesin di kami nih semisalnya, terus mesin itu tiba-tiba terjadi suatu permasalahan yang cukup berat ataupun memang terjadi masalah pada intinya, otomatis teman-teman akan menghubungi kami ataupun teman-teman akan komplain ke kami juga, dan kami pun juga akan repot untuk menguruskan itu. Nah, jadi ya tetap kami akan menghindari sekiranya kalau ada mesin yang sekiranya punya tingkat komplain yang tinggi, ya kami tidak akan, yang itunya ya kami tidak akan pernah pegang gitu loh, karena itu otomatis juga kami hindari seperti itu teman-teman semua. Terus yang alasan selanjutnya adalah syarat mesin yang saya pegang itu adalah suku cadangnya juga harus aman. Karena dengan suku cadang aman, jadi sekiranya kalau terjadi apa-apa dengan mesin tersebut, ya kami bisa lebih cepat tanggap untuk bisa mendapatkan suku cadang yang terbaik dan murah. Nah, jadi hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Bukan hanya kita membeli mesin di awal, tapi bagaimana kita kelanjutannya untuk pemakaian dari mesin ini secara aman apa tidak, seperti itu teman-teman semua. Terus yang alasan berikutnya yaitu intinya kan gini, intinya dengan mesin itu kami membuka pintu untuk bisnis kami selanjutnya. Oke. Nah, dengan kami memberikan sebuah kualitas mesin yang bagus, teman-teman berkembang dan kami pun ikut berkembang juga. Dikarenakan apa? Karena fokus kami adalah repeat order dari teman-teman semua, berjalan pembelian untuk peralatan lain seperti kon es krim, wafelnya, ataupun memang bahan baku yang terutama. Jadi dengan merekomendasikan sebuah mesin yang minim komplain kepada teman-teman semua, nah kelanjutan dari apa yang kami fokuskan itu akan berkelanjutan dengan baik seperti itu. Jadi teman-teman, kalau hanya kita mungkin kayak toko mesin, kita hanya mengambil profit di mesin, ya terjadi apapun ke depan, ya mungkin tidak menjadi suatu pemikiran yang utama ya, dikarenakan
itu hanya terfokus pada penjualan mesin. Nah, tapi di kami sendiri, kami harus menjaga kondisi mesin itu harus tetap berjalan, karena memang fokus di satu kesinambungannya, seperti itu ya teman-teman semua. Terus yang mungkin alasan selanjutnya adalah mungkin sedikit klise ya teman-teman. Nah, jadi kami juga punya tanggung jawab dari segi moral. Karena apa? Karena memang satu fokus kami adalah bagaimana teman-teman bisa berkembang dengan benar, dengan tidak terjadi atau meminimalisir satu permasalahan terutama di mesin es krim. Itu juga menjadi suatu kebanggaan buat kami, karena memang dengan teman-teman mempunyai usaha bisa berkembang dan bisa sesuai dengan ekspektasi yang dari awal teman-teman untuk terjun ke bisnis ini, ya ini merupakan suatu prestasi sendiri ya buat kami juga, untuk sebagai support awal, baik itu dari segi konsultasi, pemilihan yang namanya peralatan, bahan baku dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi kami sendiri teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, untuk masalah mesin shop es krim terutama, yang memang lebih penting itu adalah edukasinya yang benar-benar harus lebih banyak ya, baik itu dari cara pemakaian mesinnya, perawatan, terus apa yang dihindari ataupun apa yang harus dilakukan pada mesin tersebut. Itu merupakan satu modal yang sangat utama untuk terjun ke usaha shop es krim ini sendiri teman-teman semua. Jadi memang kalau untuk masalah harga di kami segala macam, ya saya lebih banyak mengikuti dari harga rekomendasi dari brand tersebut atau dari distributornya. Kami akan menjual dengan harga yang sama ya teman-teman, yang dilengkapi dengan garansi mesin segala macam. Jadi terjadi apa-apa dengan mesin tersebut ataupun memang untuk klaim garansi segala macam, ya pengurusannya memang dari kami sendiri ya. Teman-teman bisa hubungi kami kalau teman-teman mempercayakan seperti mesin es krim atau apapun itu ke kami sendiri. Dan juga ya selama seperjalanan kami di bisnis ini, mungkin sedikit saya bisa share pengalaman bagaimana kita juga untuk menentukan harga jual, terus kalkulasi dari segi keuntungan segala macam. Ya kita bisa lebih komunikasikan, yang pada intinya sebenarnya kami punya fokus bagaimana usaha teman-teman itu berkembang seperti itu. Karena memang dengan berkembangnya teman-teman, kami juga sendiri pun ikut berkembang seperti itu. Jadi teman-teman semua, bukan hanya di sini kita menjual mesin ya. Karena kalau kita bilang untuk mencari mesin, ya dimanapun pasti ada orang yang menjual mesin. Nah, cuman mungkin secara edukasi dan secara fokus atau teknikal dari bisnis ini, kami memang lebih akan memberikan nilai lebih kepada teman-teman kalau teman-teman bisa percaya kami sebagai mitra untuk mengaplikasikan bisnis teman-teman terutama di es krim ini sendiri seperti itu. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya ya, kalau teman-teman menanyakan rekomendasi mesin shop es krim ke saya sendiri, terutama di Purnama Es Krim, selama saya memegang salah satu brand resmi dari mesin tersebut, nah itulah yang saya anggap mesin terbaik buat saya rekomendasikan. Karena saya bisa menilai mesin ini dari berbagai aspek, dan juga untuk menghindari kami sendiri dari hal-hal yang tidak kami inginkan untuk teman-teman semua, dan kami pun menjaga
yang namanya kerepotan untuk kedepannya seperti itu. Oke teman-teman semua, nah mungkin untuk video selanjutnya saya coba akan merincikan lagi itu tentang membeli mesin es krim sesuai dengan kebutuhan kita. Nah jadi mungkin akan saya lebih ulas lagi ya tentang apa sih yang dimaksudkan dengan pembelian mesin sesuai dengan kebutuhan terhadap bisnis kita itu sendiri. Oke, teman-teman semua, jadi mungkin itu sedikit ulasan dari saya untuk tema video kali ini. Dan kalaupun ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan langsung ya ke WA saya ataupun komen di bawah video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.